Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya harap Anda semua dalam keadaan sehat dan walafiat tanpa kurang suatu apa. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita diskusikan pada minggu yang lalu bahwa untuk uji eh, dalam skripsi nanti ada beberapa rumus, yaitu ada uji korelasi, komparasi, effectiveness dua kelas, satu kelas, influence, dan yang lain sebagainya. Kemudian untuk data nanti mohon diperhatikan bila data normal nanti kita menggunakan statistik parametris. Bila datanya tidak normal maka kita nanti akan menggunakan rumus statistik non parametris. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang uji komparasi atau membandingkan, di mana pada variabel yang akan kita bahas hari ini adalah apakah teknik mana yang lebih baik untuk mengajar speaking, apakah menggunakan metode speech atau metode discussion. Jadi kita nanti akan membandingkan dua variabel yang berbeda, yaitu variabel X-nya metode speech, sedangkan ini metode speech, sedangkan variabel Y-nya adalah metode discussion. Jadi kita akan membandingkan kedua metode ini untuk mengajar speaking. Nah, dari data yang ada, jadi nanti kita seolah-olah sudah mengajar mahasiswa kelas A diajar dengan menggunakan kelas discussion dan kelas B diajar dengan menggunakan speech. Setelah kita ajar dengan menggunakan kedua metode ini, maka dilakukan tes. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Gitu ya. Ini adalah dua orang yang berbeda. Atau dalam ini bisa juga satu orang yang sama atau orang yang sama tapi diajar dengan menggunakan dua metode yang berbeda. Seperti itu. Contohnya kelas A untuk mata kuliah speaking dengan materi descriptive text diajar dengan menggunakan discussion. Kemudian untuk materi recount diajar dengan menggunakan kelas speech. Nanti keduanya kemudian diberikan tes mana dan hasilnya adalah seperti ini. Oke, hasilnya sudah seperti ini. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari jumlah siswa. Jadi nanti rumusnya sudah bisa Anda lihat di buku Anda halaman 75. Nanti Anda lihat di halaman 75 yang komparasi. Jadi rumusnya ada dua di sini. Ini varians. Jadi kita dasarnya adalah satu nanti uji normalitas, yang kedua uji homogenitas, yang ketiga uji varians. Ini itu dasarnya ya, agak sulit memang. Nanti jika datanya tidak homogen maka kita akan menggunakan rumus yang pendek ini. Namun jika datanya homogen kita akan menggunakan rumus yang panjang. Nah, uji homogenitas itu sendiri fungsinya adalah untuk mengetahui apakah kemampuan para mahasiswa itu sebelum, nah ini diingat-ingat, sebelum diajar atau sebelum dibandingkan itu mempunyai kemampuan yang sama atau tidak. Jadi sebelum diajar dengan menggunakan metode discussion dan juga metode speech, keduanya harus dites dulu. Jadi ada pretestnya seperti itu. Dan yang ditampilkan dalam data ini adalah data post test atau data setelah diajar seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Kita mulai dengan
jumlah siswa, karena di sini semuanya mensyaratkan ada N, ini N1, N2, N1, N2. N itu adalah jumlah siswa, gitu ya. Jumlah siswanya adalah 30, kita isi dulu 30, 30. Kemudian rata-rata. Nah, rata-rata kemarin kita sudah menggunakan rumus average. Jadi di sini nanti Anda tinggal menuliskan seperti yang kemarin, sama dengan average, kemudian Anda Anda blok dari atas sampai bawah seperti itu, tinggal kurung tutup enter. Untuk standar deviasi sama dengan stdef, di blok dari bawah sampai atas bisa. Kurung tutup enter. Kemudian untuk variance, untuk varian sendiri ini merupakan kuadrat dari standar deviasi. Jadi nanti standar deviasi dikuadratkan pangkat 2. Nah, karena ini banyak sekali angkanya, nanti jenengan bisa mengurangi desimalnya menjadi 3 angka di belakang koma dengan menggunakan fitur ini, decrease decimal di sebelah sini bawah number. Nah, sudah. Nah, setelah itu kita blok, kemudian kita geser ke kanan, kita drag ke kanan agar nanti hasilnya langsung kelihatan. Nah, seperti itu. Jadi, kebutuhan dasar untuk mengaplikasikan rumus sudah kita cari di sini. Ada N, ada rata-rata, ada standar deviasi, dan juga ada variance. Yang berikutnya adalah kita menentukan hipotesis. Seperti pada pertemuan yang kemarin sudah kami jelaskan bahwa HO itu tidak ada, HA itu ada. HO itu hipotesis null. Null itu artinya kosong. Hipotesis alternatif itu berarti 1 atau ada. Jadi bunyi hipotesisnya adalah tidak ada perbedaan kemampuan antara kelas yang diajar menggunakan metode speech dan kelas yang diajar dengan menggunakan metode discussion. Jadi tidak ada perbedaan kemampuan. Yang berikutnya HA bunyinya adalah ada perbedaan kemampuan antara kelas yang diajar dengan menggunakan metode speech dan kelas yang diajar dengan menggunakan metode discussion. Nah, sekarang kita ke langkah yang pertama, tes prasyarat. Yang pertama yang harus dilakukan, di sini nanti ada 2, yaitu tes prasyaratnya, tes normalitas dan juga tes homogenitas. Untuk tes normalitas sendiri nanti rumusnya sama seperti yang kemarin, kita akan menggunakan data max, data min. Di sini ada enggak ya? Oh, enggak ada ya. Kita cari dulu ya data max, data minnya. Di mana ya? Sebelah sini aja. Kita insertkan dulu data max, max, min. Ya, kita copy saja yang ini. Copy, paste. Untuk average-nya nanti kita ganti menjadi max seperti yang kemarin metodenya atau tekniknya. Ini kita ganti menjadi min. Nah, seperti itu. Tinggal di drag ke kanan, selesai. Data max. Data max-nya sama dengan kita klik yang di C39. Sama dengan data min-nya di C40. Panjang kelasnya seperti yang kemarin sudah kita jelaskan bahwa data max dikurangi data min dibagi 6. 5. Oh, di sini tidak perlu ada pembulatan, tidak perlu karena ini sudah bulat angkanya. Kemudian untuk intervalnya kita buat sama, nggak usah pakai rumus ya, langsung aja dimulai dari data terkecil. 65 ditambah 5 sama dengan 70, 71 ditambah 5, 76, 77 ditambah 5, 82, 82 83 tambah 5, 88, 89,
89 ditambah 5 sama dengan 94, dan yang terakhir 95 ditambah 5 sama dengan 100. Mohon diperhatikan nanti apabila Anda dalam mengolah data baik pada saat ujian maupun skripsi, nanti mohon diperhatikan bahwa di sini tidak boleh melampaui angka maksimal. Contohnya di sini 98. Misalkan yang terakhir 98, kemudian panjang kelasnya 5, maka jangan menuliskan 103. Bila nilai maksimalnya hanya 100, maka di sini tolong dituliskan 98 sampai 100. Oke? Seperti itu. Tidak boleh melampauinya karena itu hal yang aneh nanti. Tidak ada 103 nilainya. Kemudian kita kembali ke sini, yang terakhir adalah 95 sampai 100. Oke? Kemudian yang berikutnya adalah kita mencari FH. Pada minggu yang lalu kita sudah mencari FH di uji korelasi, kita copy saja FH-nya, copy, kemudian paste di sini. Kemudian kita tinggal mengedit jumlah siswanya. Ada dua cara mengeditnya, jenengan bisa memencet tombol F2 di keyboard Anda, atau mengeditnya di papan ini di formula bar. Ada dua cara. Kalau saya lebih suka dipakai keyboard, lebih enak. 30, 30, 30, 30, 30. Oke. Yang berikutnya, ketika frekuensi harapan atau FH sudah ketemu, adalah mencari FO atau frekuensi observasi. Berapa sih jumlah siswa yang nilainya antara 65 sampai 70 dan seterusnya. Oke. Caranya sama seperti kemarin, tolong nanti Anda insertkan dulu satu baris di sini, klik kanan insert ya. Yang paling bawah juga sama. Dipisahkan, klik kanan insert. Tujuannya memisahkan ini adalah untuk agar nanti yang data-data di bawah ini tidak ikut tersortir nanti. Kalau tersortir nanti akan repot. Oke, langkahnya adalah setelah dipisahkan datanya, Anda klik di sini, kemudian diklik data, terus klik sort smallest to largest. Nah, seperti ini. Untuk memudahkan penghitungan, kita akan memisahkan layar di split. Anda klik yang sebelah sini, kemudian klik view di split. Nah, Anda bisa mengaturnya bila kurang panjang. Nah, seperti itu. Oke, kita akan menghitung 65 sampai 70. Ternyata hanya satu siswa. 71 sampai 76. 1, 2, hanya 2. 77 sampai 82. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, hanya 7. Kemudian itu yang 83 sampai 88. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, 9. Hanya 9 saja. Kemudian yang 89 sampai 94. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hanya 9 lagi. Kemudian yang terakhir 95 sampai 100. 1, 2, 3. Oh, cuma 2. Tolong dicek di sini apakah jumlahnya sama dengan jumlah siswa dengan menggunakan disum ya. Saya menggunakan fitur auto sum. Ternyata sama 30, jadi tidak masalah, sudah benar perhitungannya. Kalau jumlahnya ternyata lebih dari 30 atau kurang dari 30, berarti ada kesalahan perhitungan. Tolong dicek lagi, diulangi lagi perhitungannya sampai dengan perhitungannya jumlah di sini sama dengan jumlah siswa yang ada di sini. Setelah ini selesai, maka tolong dikembalikan lagi datanya ke bentuk semula. Anda klik di row nomor, kemudian klik yang bagian nomor pertama, kemudian klik data, terus klik smallest to largest. Nah, ini sudah kembali dapat seperti semula.
Yang berikutnya kita akan melanjutkan perhitungan kita mencari uji normalitas FO min FH. FO min FH, kemudian yang FO min FH kuadrat ini dikuadratkan. Bila ini angkanya panjang sekali, maka nanti Anda bisa mengurangi angka di belakang koma, disisakan 3 saja. Jadi nanti disisakan seperti ini, menjadi 3 angka di belakang koma dengan cara seperti ini, yang diklik yang sini. Decrease desimal, sampai 3 angka di belakang koma. Yang terakhir adalah FO min FH kuadrat pangkat, FO min FH kuadrat dibagi FH. Nah, seperti ini. Sorry. Ini di blok, kemudian di drag ke bawah. Kita butuh jumlahnya saja. 10,94. Bisa dipastikan bahwa kelas discussion ini mempunyai distribusi data yang normal karena di bawah chi-square tabel 11,070. Jadi angka 10,94 itu lebih kecil dari 11,07, maka dipastikan distribusinya normal 5%. Untuk yang kelas speech nanti Anda hitung sendiri, dan kita asumsikan bahwa kelas discussion dengan kelas speech mempunyai data yang berdistribusi normal semua, sehingga kita bisa menerapkan atau menggunakan rumus statistik parametris. Nanti statistik parametris rumusnya ada 2, tergantung nanti homogen atau tidak datanya. Kalau homogen nanti pakai yang kecil, kalau tidak homogen pakai yang kecil, kalau yang homogen pakai yang panjang ini. Oke, kita lanjutkan ke homogenitas. Nah, caranya varians terbesar dibagi varians terkecil. Jadi nanti diklik saja varians terbesarnya. Varians terbesarnya yang ini, klik ini, dibagi varians terkecil yang ini. Oke. Kemudian untuk F tabelnya Anda nanti bisa cari di halaman 107. Caranya langsung saja F inverse. Kemudian probability-nya kita ambil 0,05 atau 5%. Kemudian degree of freedom-nya kita ambil, caranya n-1 ya, degree of freedom dari kelas discussion itu 30-1 sama dengan 29, langsung tuliskan 29. Kemudian degree of freedom 2 yaitu N2 atau kelas speech dikurangi 1, 30-1 sama dengan 29. Enter. Bila F hitung lebih kurang dari F tabel, maka datanya dinyatakan homogen. Jadi ini dipastikan datanya homogen ya. Jadi kesimpulannya adalah jika F hitung kurang atau sama dengan F tabel, maka datanya homogen. Bila berbeda dari itu maka tidak homogen. Enter, ternyata homogen. Yang terakhir adalah T hitung. Kita sudah mencari semua bagian-bagiannya, sekarang kita tinggal mencari T hitung. Karena datanya homogen, maka kita menggunakan rumus yang panjang yang seperti ini. Bila nanti Anda bingung, Anda bisa menggunakan beberapa bagian, membagi menjadi beberapa perhitungan, seperti yang di uji korelasi itu, ada bagian atas dan hitungan bawah. Kalau Anda bingung, Anda bisa dibagi menjadi 3, 1 ini, kemudian ini 2, dan yang ini 3. Tapi nanti tolong dihitung yang benar ya. Kalau dalam ya apa yang akan saya contohkan nanti adalah kita langsung jadi 1. Jadi perhitungannya langsung jadi 1, sama dengan kita contohkan seperti ini. Sama dengan ini X bar itu rata-rata ya. X bar 1 rata-rata dari kelas discussion, X bar 2 rata-rata dari kelas speech. Nanti yang ini sama dengan X bar 1 dikurangi X bar 2. Nah, kemudian dibagi akar
akar dari N1 min 1, N1-nya 30 dikurangi 1 kali standar varians yang pertama. Jika Anda nanti bingung dengan penggunaan N1 min 1, maka jumlah siswa kelas discussion dikurangi 1 langsung aja dituliskan 29, boleh, nggak apa-apa seperti itu. Atau kalau Anda mau sesuai dengan rumus, ya ditulis seperti ini, 30 min 1. Kenapa kok hal ini lebih baik? Karena nanti bila Anda menemukan jumlah siswa yang berbeda, misalkan N1-nya 30, N2-nya 35, maka akan lebih enak untuk menghitung atau mengaplikasikan rumusnya. Tapi kalau Anda sudah paham, tidak perlu juga tidak apa-apa, tidak masalah. Kemudian ditambah dengan N2-nya 30 min 1 dikurangi 30 min 1 dikalikan standar deviasi yang kedua. Oke. Nah, yang berikutnya kita tambah lagi dalam kurungnya, dibagi N1 ditambah N2 dikurangi 2. Seperti itu. Jadi setiap kali operasi hitung harus di dalam kurung. Misalkan ini N1 plus N2 ditambahkan dulu, kemudian dikurangi 2 ini di dalam kurung, agar tidak repot, nanti tidak rancu, Excelnya nggak bingung. Kemudian yang berikutnya kali 1 per N1 ditambah 1 per N2. Kita enter. Nah, T-tabel, kita mencari T-tabel ada di buku Anda, panduannya kita akan langsung cari di sini, sama dengan T inverse. Probabilitasnya kita ambil 0,05 atau 5%, kemudian degree of freedom-nya 30 tambah 30 min 2, jadi langsung dituliskan 58. Jangan menuliskan 30 min 2, 30 min 1 ditambah 30 min 1, nanti akhirnya bingung. Langsung di sini untuk yang T inverse-nya ya. Terus kesimpulannya adalah kita lihat di bukunya, jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Jika T hitung kurang dari T tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. Kita langsung mengaplikasikan di sini, sama dengan jika T hitung lebih besar sama dengan T tabel, maka HA diterima. Kemudian di sini jika kurang dari itu HA ditolak. Oke. Nah, ternyata HA diterima. Artinya apa? Artinya kita tinggal mengcopy bunyi dari HA ini. Di copy di sini. Yang artinya apa? Ada perbedaan kemampuan antara kelas yang diajar dengan menggunakan metode speech dan kelas yang diajar dengan metode discussion. Kemudian biasanya ada yang menanyakan, kalau begitu metode mana yang lebih baik digunakan? Apakah metode discussion atau metode speech? Karena di sini hanya mengindikasikan ada perbedaan atau tidak. Kita bisa lihat secara kasat mata di rata-rata. Jadi rata-rata di kelas discussion 84,67, sedangkan rata-rata di kelas speech ternyata hanya 78, yang mengindikasikan bahwa rata-rata di kelas discussion lebih tinggi daripada rata-rata di kelas speech. Artinya apa? Bahwa nilai para mahasiswa yang diajar dengan menggunakan kelas discussion lebih tinggi daripada nilai speaking mahasiswa yang diajar dengan menggunakan kelas speech, seperti itu. Namun, untuk lebih meyakinkan lagi mengenai bukti-bukti variabel mana yang lebih baik, kita akan menggunakan SPSS yang akan kita pelajari nanti setelah uji signifikansi ini selesai. Seperti itu. Jadi di SPSS nanti jenengan tinggal menginputkan data, diklik-klik sebentar, kemudian setelah itu kita akan lihat hasilnya, dan kita akan membaca tabel-tabelnya. Nanti akan saya tunjukkan bukti-bukti yang lebih valid tentunya, tidak hanya sekedar berdasarkan rata-rata mengenai variabel mana yang lebih baik.
Oke, seperti itu aja. Sekian dulu pertemuan kita. Jika ada pertanyaan, komentar, dan sebagainya, bisa kita diskusikan di Google Classroom nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.